Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6. Saya Nurul Fadila. Saya Sudah Senomia. Saya Katiara. Saya Laila Suja. Di sini kami akan membahas tentang tujuan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran pada prinsip UBD. Selamat menyaksikan. Oke, kembali lagi bersama saya Erswendo Rumapea di podcast pendidikan. Hari ini kita bersama 3 narasumber yang cukup terkenal pada dunia pendidikan. Yang pertama dengan Ibu Nurul Fadila, yang kedua dengan Ibu Tiara, dan yang ketiga bersama Ibu Lailu Suja. Nah, hari ini adapun tema perbincangan kita adalah hubungan tujuan pembelajaran, evaluasi, dan kegiatan pembelajaran pada prinsip UBD. Nah, prinsip UBD ini kerap kita dengar di kalangan pendidikan. Nah, pada prinsip UBD ini ada yang namanya itu bahwasannya itu ada alur mundur. Nah, sebelum ke sana kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tujuan pembelajaran, evaluasi, dan kegiatan pembelajaran. Mungkin kepada Ibu Nurul Fadila boleh menjelaskan sedikit apa itu tujuan pembelajaran. Oke, baik. Jadi untuk tujuan pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Oke. Nah, untuk capaian pembelajaran ini bisa kita ambil di Permendikbud. Pada capaian pembelajaran ini terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama itu fase A, yaitu untuk kelas 1 dan kelas 2. Kemudian fase yang kedua itu adalah fase B, itu untuk kelas 3 dan kelas 4. Dan yang terakhir adalah fase C, itu untuk kelas 5 dan kelas 6. Oke, baik, terima kasih. Nah, tadi kan Ibu menyampaikan bahwasannya pada tujuan pembelajaran itu ada 3 kriteria. Yang pertama itu ada tadi capaian pembelajaran, yang kedua tujuan pembelajaran, dan yang ketiga itu Alur tujuan pembelajaran. Mungkin di alur tujuan pembelajaran ini bisa nggak dijelaskan secara terperinci? Oke. Jadi tadi kan kita udah tahu nih bagaimana cara mendapatkan capaian pembelajaran, yaitu dari Permendikbud. Nah, setelah kita dapat capaian pembelajarannya, maka selanjutnya adalah kita tentukan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini merujuk pada hasil belajar siswa yang ingin dicapai dalam jangka pendek. Biasanya berdasarkan kompetensi dasar pada suatu mata pelajaran. Setelah itu barulah kita tentukan alur tujuan pembelajarannya. ATP ini membantu guru dalam merancang pembelajaran secara bertahap, sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajarannya secara sistematis. Oke, baik, terima kasih. Berarti pada tujuan pembelajaran ini ada 3 lah kriteria yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu tadi ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk pada evaluasi. Nah, evaluasi ini katanya memiliki bagian-bagian. Nah, bagian-bagian. Mungkin supaya lebih akurat dia, bolehlah Ibu Tiara menjelaskan bagaimana itu sebenarnya evaluasi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini sebelum kita masuki pembagian evaluasinya, perlu kita ketahui dulu bahwa sebenarnya evaluasi itu bukan hanya sekedar penilaian. Nah, perlu ditekankan karena di kalangan umum ini banyak dikenal bahwa evaluasi itu hanya penilaian di akhir berupa angka gitu. Jadi, evaluasi ini berhubungan dengan asesmen yang dapat berguna untuk mengukur mencapai tujuan pembelajarannya seperti yang dijelaskan oleh Ibu Fadila. Berarti assessment itu bukan hanya untuk menilai, Iya, kan betul. bisa juga pengukuran seperti Iya, itu. dan bisa untuk melihat sejauh mana proses pembelajaran itu berhasil, efektif untuk peserta didik kita. Jadi untuk asesmen yaitu ada 3 ya. Assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Boleh nggak Bu, kalau semisal ketiga assessment ini kita jelaskan lagi, turunkan lagi supaya kita dapat saling memahami seperti itu. Baik, oke. Assessment as learning itu adalah fokus
ini dilakukan di akhir pembelajaran dan biasanya itu dalam bentuk ujian, UAS, misalnya UTS, misalnya dalam proyek. Iya betul, proyek itu termasuk ke dalam assessment of learning. Oke, baik, terima kasih. Jadi udah dijelaskan bahwasannya assessment itu ada 3, yang mana salah satunya itu adalah assessment for learning. Iya. Yang mana bisa itu diterapkan pada proses pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Iya. Nah, di sini saya mau bertanya. Nah, itu kan tadi udah dijelaskan bahwasannya assessment itu juga dijelaskan di bicara, ada yang di awal, di dalam pembelajaran dan di akhir seperti itu. Iya. Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah ketiga kriteria ini, tujuan, evaluasi, dan kegiatan pembelajaran ini memiliki hubungan atau bisa berdiri sendiri seperti itu? Ya, mungkin saya coba jawab ya, moderator. Jadi untuk ATP, dan asesmen ini sebenarnya sangat erat hubungannya. Jadi mungkin di sini saya bisa memaparkan 3 ya. Yang pertama itu ada keterkaitan langsung, yang kedua itu perencanaan pembelajaran, dan yang ketiga itu sebagai umpan balik. Jadi yang tadi sudah disebutkan pertama oleh Ibu Dila bahwa TP itu adalah sebuah tahapan di mana guru itu harus menentukan apa sih pengetahuan ataupun keterampilan yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian pada ATP, guru itu harus menentukan apa saja tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh peserta didik agar dapat mencapai TP tersebut. Nah, itu sangat berhubungan tuh dengan asesmen yang dijelaskan oleh Ibu Katiara, di mana asesmen ini berfungsi itu untuk memastikan apakah TP yang sebelumnya telah ditetapkan itu tercapai atau tidak, gitu. Ini tercapai nggak ya, gitu. Kemudian di perencanaan pembelajaran, itu kan saat menyusun ATP, guru itu harus memikirkan asesmen apa ya yang harus digunakan atau yang saya gunakan itu dalam setiap tahapan pembelajaran. Itu yang dijelaskan oleh Ibu Katiara tadi, seperti contohnya formatif. Bahwa formatif itu atau for learning ya, for learning itu bisa digunakan pada saat proses pembelajaran. Yang terakhir itu umpan balik, di mana asesmen ini dapat memberikan informasi baik kepada guru maupun kepada siswa mengenai bagaimana ya pembelajaran itu berhasil atau tidak. Berarti harus kita ketahui dulu apa yang menjadi capaian pembelajaran, baru diturunkan ke tujuan. Betul. Nah, habis itu ATP-nya, baru asesmennya lagi. ATP ini menjadi alur Iya, alur. untuk mencapai tujuan tadi. Iya, benar sekali. Setelah itu masuk ke asesmen yang ketiga. Oke, baik, terima kasih. Berarti di sini ada 3 ya hubungan erat dari ketiga kriteria ini. Iya. Yang pertama tadi keterkaitan langsung, yang kedua perencanaan pembelajaran, dan yang ketiga itu umpan balik. Iya. Nah, di sini kan saya tadi mendengar bahwasannya umpan balik itu pada guru mengenai proses perencanaan pembelajaran. Nah, apakah ada umpan balik pada peserta didik mengenai pembahasan kita ini? Oh, iya itu ada. Jadi kalau misalnya untuk guru kan mungkin guru bisa merefleksi ya, apakah rencana pembelajaran itu berhasil atau tidak. Nah, kalau dari ini dari siswa itu mungkin lebih ke nilai. Nah, guru mengetahui nilai siswa itu udah rendah. Jadi siswa itu bisa melaksanakan yang namanya remedial. Nah, namun itu tidak mungkin kita tahu itu remedial hanya diberikan soal secara langsung. Ya, Seperti itu kan. Ujian kamu rendah, tidak mencapai KKM, maka kamu soal lagi. Nah, di sini tidak seperti itu. Harusnya Jadi, bagaimana? ya seharusnya itu guru memberikan pemahaman ulang, pengayaan ulang kepada siswa peserta didik apa sih sebenarnya yang menyebabkan dia ini tidak mampu untuk menjawab asesmen yang telah diberikan. Jadi guru memberikan pengayaan ulang, kemudian akhirnya akan diberikan soal yang bentuk sama lagi. Apakah dengan pengayaan ulang siswa ini dapat mencapai TP enggak gitu. Pengayaan ulang materi yang sama. Iya, materi yang sama, benar sekali. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini kan kita udah mengetahui apa itu sebenarnya ketiga kriteria tersebut secara khusus pada assessment. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa melihat dari contoh langsung supaya kita lebih memahami penjelasan kita yang tadi. Nah, di sini saya ada sebuah topik, yaitu yang mana topik ini dari Pasifik. Topiknya adalah panca indera. Bagaimana kalau semisal topik ini kita turunkan pada contoh supaya yang kita bahas tadi itu lebih kompleks dan lebih
kan kita harus menentukan capaian pembelajarannya dulu. Nah, ini kita ambil dari Permendikbud, yaitu peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia atau panca indera. Nah, dari capaian pembelajaran itu kita turunkan ke tujuan pembelajaran. Di sini kita buat 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian panca indera pada manusia dan menjelaskan fungsinya secara tepat. Nah, tujuan ini terdapat pada ranah kognitif 1. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat mengaitkan struktur fisik panca indera dengan fungsinya dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Nah, tujuan ini terdapat pada ranah kognitif 4. Selanjutnya, dari tujuan pembelajaran itu kita turunkan lagi menjadi alur tujuan pembelajaran. Oke, yang pertama, guru memberikan tayangan video mengenai panca indera manusia dan fungsinya. Kemudian ATP yang kedua yaitu peserta didik memberikan label bagian-bagian utama panca indera pada luar kerja. Dan ATP yang ketiga yaitu peserta didik secara lisan dapat menyebutkan panca indera serta fungsinya. Oke, selanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh Ibu Lairu. Terima kasih. Mungkin setelah guru itu telah menetapkan ya capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, baru alur tujuan pembelajaran. Itu mungkin guru menetapkan evaluasinya. Jadi di evaluasi itu guru telah menetapkan asesmen of learning-nya, asesmen as learning-nya, asesmen for learning-nya. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat ya pada layar itu telah dibagi-bagi. Kemudian kita masuk ke kegiatannya. Nah, untuk kegiatannya itu kan terbagi 3. Yang pertama itu ada pembuka, di mana biasanya itu bagian pembuka itu guru melakukan pembukaannya dengan salam. Kemudian siswa itu bisa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian guru menyapa siswa, menanyakan kabarnya dan mengecek kehadiran siswa. Terus guru itu bisa mengkondisikan siswa. Nah, karena tadi kita belajar mengenai panca indera ya, mungkin guru itu bisa mengkondisikan siswanya itu dengan mengaitkannya juga, seperti bisa melihat, coba lihat kan fungsi mata itu, coba lihat di sekeliling kita ada nggak sampah, kalau ada sampah tolong diambil, ini seperti itu. Kemudian guru itu memberikan pertanyaan pemantik, contohnya itu seperti jika kita kehilangan kemampuan untuk mencium bau, aktivitas sehari-hari apa sih yang akan terganggu, kenapa gitu. Nah, kemudian guru itu bisa memutarkan lagu, ekspresi, sama kayak mengkondisikan siswa tadi, itu bisa berkaitan tuh dengan panca indera. Nanti mungkin kita bisa ya coba putarkan di video ini mengenai contoh ice breaking yang berkaitan dengan panca indera. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Kemudian yang terakhir itu dalam kegiatan pembuka adalah menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu. Ini selanjutnya pada Ibu Ara. Oke, terima kasih. Nah, setelah pembuka, pastinya kita masuk ke tahap pembelajaran yaitu bagian inti. Nah, di bagian inti ini, guru akan memutarkan video tentang panca indera, manusia dan fungsinya. Nah, selanjutnya, guru akan memberikan beban kerja peserta didik tentang bagian panca indera beserta fungsinya. Nah, selanjutnya siswa diminta untuk menghubungkan gambar dengan keterangannya dengan tepat. Nah, selanjutnya siswa secara lisan diminta untuk menyebutkan panca indera dan fungsinya dengan tepat. Nah, di dalam kegiatan inti ini dapat kita lihat bahwa terdapat video, ada LKPD, kemudian ada juga lembar observasi. Nah, ketiganya itu dapat kita masukkan sebagai asesmen, yaitu asesmen for learning selama proses pembelajaran. Nah, mungkin saya akan lanjutkan ya di bagian kegiatan penutup. Ya, mungkin itu yang pertama guru itu bersama murid ya, peserta didik itu menyimpulkan apa sih hasil dari kegiatan pembelajaran telah dilakukan. Kemudian masuk nih ke bagian peserta didik bersama guru melakukan
pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, refleksi ini kan dilakukan penilaian ya dengan guru dan juga peserta didik. Iya. Nah, inilah yang dimaksud dengan asesmen learning itu. Jadi penilaian sejawat juga termasuk. Apa sih yang masih kurang, apa yang belum dipahami gitu. Kemudian peserta didik itu menyimak informasi yang diberikan guru mengenai aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir mungkin kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh salah satu peserta didik. Oke, baik, terima kasih. Contoh yang sangat luar biasa mungkin. Jadi kesimpulannya di sini prinsip UBID itu merupakan alur mundur seperti itu. Iya, Karena sekali. jelas kita ketahui bahwasannya pada umumnya itu dalam merencanakan proses pembelajaran itu dimulai dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan masuk ke asesmen atau penilaian. Sedangkan di UBID ini guru harus menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran, kemudian merancang asesmen, dan terakhir menentukan kegiatan pembelajaran. Iya, betul sekali. Nah, sedikit unik dia ya, tapi Iya. itulah dia UBID. Tapi jika dilihat di abad 21 ini, pendekatan ini lebih efektif ya, karena dapat mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya. Yang mana berdiferensiasi ini Kita tahu ya diferensiasi ini peserta didik saat itu sangat berbeda-beda ya, Iya. memiliki keunikannya masing-masing. Jadi Harus punya, iya. minat, bakat, gaya belajar, dan kebutuhan peserta didiknya juga berbeda-beda. Kebutuhan pelajar. Iya. oke, baik, terima kasih. Mungkin semuanya sudah sangat jelas dipaparkan oleh narasumber kita pada hari ini. Mungkin demikian podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada tutur kata, mohon dimaafkan. Saya Erswender Rumapea dari podcast pendidikan. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Oke teman-teman, demikian pemaparan kami mengenai hubungan antara tujuan pembelajaran, evaluasi, dan kegiatan pembelajaran pada prinsip UBID. Terima kasih.